Halo, assalamualaikum, kembali lagi di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas mobil hatchback Jazz RS GE8 yang paling fenomenal di zamannya. Dan sekarang kita akan membahas detail serta sedikit spesifikasinya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, bicara mobil compact hatchback, nah mobil satu ini adalah mobil paling fenomenal atau paling idola di zamannya. Karena emang sampai sekarang ini mobil ini jadi incaran semua orang, anak muda, ibu-ibu, ini jadi primadona banget. Nah, tapi sekarang bicara sedikit sejarahnya, karena Jazz sebelum generasi ini adalah generasi yang pertama, adalah GD3, itu wajahnya kurang lebih seperti ini. Dan dari tahun 2003 sampai tahun 2008, mulai peralihan 2008 ke tahun 2013, masuk generasi yang kedua GE8 dan wajahnya jadi seperti ini. Nah, bicara masalah dari desainnya, ini semuanya berubah total. Dari wajah depan, samping, sampai belakang, semuanya berubah. Nah, ini untuk Jazz RS ini ada dua tipe, ada tipe S dan ada tipe RS. Ini detailnya, nah sekarang kita bahas detailnya. Di bagian kap mesin, semua tahun dari 2008 sampai 2013 ini nggak ada bedanya. Ada garis tegas seperti ini, kelihatan lebih nice juga. Sebagian headlampnya ini masih pakai halogen biasa, model cluster seperti ini, ada hitam-hitamnya. Terus di bagian bumper, nah kita bahas bumpernya. Nah, untuk tipe RS ini ada semacam ada hitam-hitam seperti ini, kayak ada macam fog lamp. Biasanya ditambahkan di bagian sini, tapi kalau untuk tipe S dia polos tanpa ada seperti ini, hanya bagian tengahnya aja. Dan tahun 2011 sampai 2013 itu ada garis tegas di bagian sudut kanan kiri vertikal, jadi kelihatan lebih sporty juga. Nanti wajahnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, teman-teman lihat nih, di bagian samping, emang ini mobil ini dimensinya sedikit lebih panjang daripada generasi yang sebelumnya. Ini panjangnya kurang lebih 3,9, hampir 4 meter dengan lebar 1,7 dan tingginya 1,525 mm. Artinya ini pasti bagian kabinnya cukup lega, nanti kita akan bahas. Nah, untuk detail-detailnya, untuk tipe RS, kelihatan beda banget antara tipe S dan RS adalah di bagian side skirtnya. Terus di bagian spionnya ini sudah retract spion atau spion lipat. Sudah menggunakan electric mirror, ada spion di bagian, ada sen maksudnya di bagian sini. Dan di bagian desain samping ini nggak kelihatan polos-polos banget, ada garis siluet tipis di bagian depan sampai ke bagian belakang. Ada siluet lagi, di sini juga ada siluet lagi. Jadi kelihatan lebih nice juga. Dan untuk tipe RS, ini velgnya sudah menggunakan ring 16 dengan profil ban ini kalau nggak salah 185/55. Bagian depan cakram, bagian belakang pun sudah cakram. Tapi kalau yang generasi berikutnya atau GK5 justru malah di downgrade. Jadi bagian belakang kembali tromol lagi. Kalau ini sudah double disc brake. Oke, dan ini ground clearance-nya emang sedikit lebih rendah. Biasanya teman-teman kalau di tanjakan yang tinggi atau di parkiran kayak mall gitu, bagian depannya rentan untuk ngegas rod karena emang ground clearance-nya ini rendah banget. Oke, terus detail yang lainnya, tanknya di sebelah kiri, ini kapasitasnya kurang lebih 42 liter. Dan ini pembukanya, ini kelihatan nice juga. Hanya kita unlock aja, bisa kita buka tombol seperti ini. Kalau generasi yang berikutnya, malah kembali ke model manual lagi, kita tarik tuas dari dalam. Oke, gitu aja. Sekarang kita lihat di bagian belakang. Yuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang dari Honda Jazz ini. Emang kalau kita lihat sekilas, emang desain dari Honda atau Jazz ini timeless banget. Jadi masih enak dilihat sampai sekarang. Dan kalau kita lihat detailnya, Jazz RS ini yang bagian pertama, di bagian atas ini sudah ditambahkan dengan spoiler model Mugen seperti ini. Jadi kita sering banget nemu Jazz RS di jalan, spoilernya sudah diganti model Mugen. Padahal aslinya modelnya slim dan kelihatan lebih nice juga. Dan sini ada nozzle kecil, ada head mount stopnya di bagian dalam kaca sini, dan ini ada cepolannya kecil. Antena yang kelihatan nice juga. Ada defogger belakang, ada wiper belakang juga. Sini logo RS, Jazz, dan sini iVTEC. Nanti kita akan bahas. Terus bagian stop lampnya, nah ini stop lamp di sini emang modelnya beda banget juga generasi yang pertama. Ini berwarna merah dan semacam ada putih-putih kanan kiri seperti ini, dan masih pakai halogen biasa. Dan untuk tipe yang S, nah kita lihat bedanya. Untuk tipe S, di bagian bumper dia tidak ada berwarna hitam seperti ini, hanya Jazz RS aja yang tipe RS yang ada macam hitam
seperti ini. Tapi kalau tahun 2011 sampai tahun 2013 agak sedikit ada perbedaannya di bagian sudut kanan kiri bumper sama kayak bagian bumper depan. Dia ada warna hitam vertikal. Kalau nanti wajahnya kurang lebih seperti ini. Semacam ada kayak ada diffuser-diffuseran lah ya. Jadi kelihatan lebih sporty juga. Dan sekarang kita intip di bagian bagasinya. Nah ini. Untuk buka bagasinya di bagian langlit. Nah ini wajah dari bagasi Jazz RS. Emang pertama kali kita lihat ini lega banget. Dan ini sedikit lumayan lebih masuk. Di kelasnya emang Jazz RS tergolong lebih besar dibanding kayak Yaris, Swift. Ini paling besar. Sama kayak yang generasi pertama juga, ini lega banget walaupun 2 baris. Tapi ini kalau kita mangkut koper besar-besar, bisa 2 koper besar, atau koper medium bisa 3. Dan kalau kita ingin menambahkan space, nah ini enaknya dari Honda Jazz. Pertama kali kita lipat seperti ini, nah langsung bisa rata lantai. Dan ini juga bisa kita lipat langsung rata lantai. Jadi kalau kita ngangkut apa mungkin sepeda lipat segala macam, bisa ngangkut cukup banyak juga di sini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini, nah ini spare tire-nya full size sama dengan keempat roda yang terpasang. Velg ring 16 alloy-nya. Biasanya kan model-model velg kaleng, tapi ini cukup oke juga pakai yang model full size. Oke, sekarang kita lihat di bagian interior. Ayo. Nah, duduk di kabin pengemudi ini, nuansanya dari Honda Jazz ini emang berkesan looks-nya simple tapi kelihatan nice juga. Nah, bicara lihat setirnya, emang di sini Honda Jazz ini masih polos banget, nggak ada tombol-tombol di kanan kiri sini. Tapi ini bisa tambahkan juga. Terus di bagian setir ini karena faktor usia, jadi agak sedikit krepes-krepes seperti ini. Ini kelemahan dari Jazz RS, ringnya seperti ini. Terus ini cukup lumayan karena kita dapat pedal shift untuk tipe RS. Terus ini pengaturan setirnya, ini bisa tilt steering dan bisa teleskopik. Jadi cukup lumayan nice juga. Dan kalau kita lihat bagian speedometernya ini, nah nuansa klasernya masih kelihatan jadul, artinya warna-warna kuning seperti ini. Ini kilometernya kurang lebih 160 kilo. Mungkin kalau pesaingnya lebih kelihatan modern karena biasanya berwarna agak hijau atau putih. Ini masih kelihatan jadul, tapi desainnya bulat-bulat seperti ini kelihatan lebih sporty juga. Oke, terus di bagian joknya ini pengaturnya standar, bisa slide, bisa recline, dan ada peninggi di bagian dudukan kita. Terus bicara di bagian sininya, door trim, ini materialnya masih original, jadi bahan-bahan fabric seperti ini kelihatan lebih nice juga, sama kayak di bagian joknya. Dan joknya ini hanya dibungkus aja di cover, jadi originalnya kami dapat waktu itu masih ada originalnya, bahannya seperti ini. Dan ini di bagian kanan ada 4 power window atau locknya. Terus di bagian bawah ada door pocket, ada cup holder kecil, dan ada speakernya juga. Terus cup holder kita juga dapat di bagian kanan kiri, di bagian depan AC, kisi-kisi AC yang bisa kita putar seperti ini. Terus dashboardnya, ini memang Jazz RS, dashboardnya terkenal ini lebar banget, ini sama kayak Honda Freed juga. Menurut kami memang Jazz RS kelas hatchback paling panjang ini adalah Jazz RS dibanding pesaingnya kayak Yaris atau Swift. Terus sini sudah dapat double airbag bagian setir, dan di bagian sini ada airbagnya juga. Bagian tengah sini ini memang tipnya double din, originalnya GVC seperti ini. Ini lampu azad, dan ini panel AC-nya memang berkesan klasik. Jadi masih model-model putar-putar kompor seperti ini. Beda sama pesaingnya juga, malah ada yang sudah digital. Tapi ini ada versi JDM-nya juga, jadi yang versi CPU itu ada digital. Dan sini ada AC, ada defogger belakang, airflow. Terus di bagian bawah sini ada colokan 12 volt, dan sini ada untuk cup holder, dan bisa kita lepas seperti ini rak-rakannya. Oke juga ya, cukup lumayan oke. Terus di bagian kanan, nah ini sudah retract spion dan electric mirror. Kalau di Bang S dia belum retract. Sini ada tombol-tombol yang kosong seperti ini. Tuas pembuka kap mesin di bagian sini. Terus di bagian kiri sini, nah ada laci yang cukup lumayan, walaupun kecil tapi cukup lumayan, dan ada 2 juga seperti ini. Ini cukup lumayan dalam. Oke. Terus di bagian atas sini sun visor ini polos, bagian sini ada cerminnya. Dan penerangan sini model ada 2 tombol-tombol seperti ini, kelihatan nice juga. Dan di bagian tengah sini sudah ada anti silau-nya. Dan untuk Jazz RS, semua Jazz di bagian bawah jok bawah kita ini gak bisa kita tambahkan kayak subwoofer atau subwoofer kolong atau power, karena di bagian bawah sini adalah tangki bensinnya di bawah sini. Ini transmisi otomatis, dan bagian tengah sini ada kantong-kantong seperti ini, dan ada cup holder 2 depan dan bagian belakang. Nah, sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk.
Nah, duduk di row kedua, pertama saya rasain, ini cukup lega banget. Jadi bagian legroomnya lega, kaki kita bisa sedikit masuk ke bagian bawah jok. Terus headroomnya juga lega. Ini posisi mengemudi saya, ini kurang lebih masih 5 jari lebih. Jadi tinggi saya 170, ini cukup nyaman. Dan di bagian joknya, ini sandarannya ada 3 step. Jadi ini paling rebah, ini cukup lumayan, bisa lebih tegak lagi. Terus bagian jok ini cerdas ya dari Jazz RS atau semua Honda Jazz. Ini sistem ultra seat, jadi bisa kita lipat seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngangkut barang yang cukup tinggi. Jadi kayak semacam dispenser atau mungkin ngangkut tanaman yang nggak tinggi. Kalau kita lipat semua, saya pernah ngangkut sepeda lipat bisa masuk 2 di bagian depan sini. Cukup oke juga ya. Karena bagian tangkinya di bagian depan, jadi sini cukup nuansa lega. Terus bagian door trimnya, sini nuansanya sama kayak di bagian door trim depan. Jadi ada material fabriknya, ada cup holder dan ada speakernya juga. Cukup lumayan nice juga lah. Sini juga dapat cup holder. Ini ada kantong-kantong seperti ini. Oke. Dan kami dapat kemarin juga ini masih original, sudah kami cek juga. Artinya bahannya masih original, masih bagus dan nggak ada yang bahan-bahan yang sobek. Ini juga dapat safety belt juga 2 detik seperti ini. Ada penerangan biasa dan pegangan yang model retract. Nah, sekarang kita bahas di bagian ruang mesin. Yuk. Nah, sekarang kita lihat dapur pacu dari Honda Jazz ini. Nah, ini dia. Ruang mesin dari Honda Jazz ini emang kalau kita lihat sekilas, ini sama kayak Honda Freed juga, emang seperti ini. Kalau bicara masalah kapasitas mesin, ini 1500 cc, SOHC, iVTEC, masih dengan tenaga 110 HP dan torsinya 145 Nm. Pengendara roda depan, automatic transmisi. Dan ini juga ada versi yang manualnya. Dan ini matic-nya, karena yang generasi sebelumnya menggunakan sistem CVT dan konon katanya banyak yang berkendala di bagian CVT-nya. Generasi yang kedua ini dirubah sedikit, jadi dia menggunakan versi yang konvensional atau torque converter. Jadi perpindahan giginya sedikit lebih berasa dan kelihatan lebih instan juga. Nah, nanti kita akan coba rasa berkendaranya. Dan ini kondisinya emang masih prima semua. Pertama kali kita dapat juga hanya kotor-kotor atau dekil aja dan sudah kita detailin dan kembali fresh lagi. Dan sini bagian tulang depan, terus bagian kap mesin sini, ini tulang-tulangnya semuanya utuh semua. Dan ini masih ada peredam originalnya seperti ini dan ada karet-karet masih bawaannya seperti ini. Nah, sekian untuk review mobil Honda Jazz kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah pengalaman kalian. Jika kalian masih pakai mobil ini, kalian bisa komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang mobil ini atau untuk dibantu inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan kita sudahi video kali ini dan sampai ketemu di vlog Ricardo berikutnya. Assalamualaikum.